Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu anil isra'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyar amma ba'da. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Baudin An-Naksabandi wa silsilati Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah wa Naksabandiyah Khalidiyah wa ila hadrati khususan ila ruhi Kiai Haji Abdul Asy'ari wa silsilati jamil kutub wa jamil asanad wa usulihim wa furu'ihim wa khususan Sayyidil Walid Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah wa ila hadrati Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya wa usulihim wa furu'ihim atallallahu umrahu fi atallallahu ta'ala umrahum fid din wa dunya wal akhirah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Di pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab, yaitu kitab Aqidatul Awam tentang ilmu akidah. Akan tetapi di dalam kitab Aqidatul Awam ini kami nanti akan menggunakan satu kitab induk yang menjadi rujukan atau penjelasan daripada kitab Aqidatul Awam. Kitab itu merupakan kitab yang berjudul Mujazul Kalam yang telah dibagi oleh pengurus madrasah Raudatul Muhibbin yaitu grup atau di para peserta santri majelis. Kitab tersebut merupakan kitab yang muntasyir, sudah terkenal di seluruh penjuru dunia karena memang banyak perguruan tinggi, banyak lembaga pesantren yang menjadikan kitab tersebut sebagai kitab rujukan utama di dalam mengkaji ilmu akidah. Akan tapi kami juga tidak akan berhenti pada situ saja. Kami menggunakan beberapa kitab sebagai rujukan. Misalnya kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid karya Syekh Ibrahim Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Bajuri. Kemudian Jauharit Tauhid karya Syekh yaitu Burhanuddin Ibrahim Hasan Al-Laqani. Saya juga menggunakan rujukan kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah karya Syekh Dr. Muhammad Said Khan dan Dr. Muhyiddin. Ini adalah kitab tentang ilmu akidah yang cukup bagus. Kemudian saya juga menggunakan kitab Tijaanud Daruri sebagai rujukan untuk menjelaskan daripada ilmu akidah yang akan kita pelajari selama kurang lebih satu tahun ke depan. Semoga pengajian kitab akidah ini mendapatkan ridho. Sebelum kita mengkaji secara mendalam tentang apa itu ilmu akidah, tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu siapa pengarang daripada kitab Mujazul Kalam tersebut, Syarah Aqidatul Awam. Karena ketika kita mengetahui siapa pengarangnya, maka kita akan tahu background dan keilmuannya bagaimana, sanadnya bagaimana, apakah bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengarang kitab Mujazul Kalam merupakan guru saya sendiri, yaitu Sayyidil Walid Syekh Fadilatul Alim Al-Alama Al-Murabbi Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah. Beliau seorang ulama besar yang masyhur di kota Hadramaut atau di negara Yaman. Beliau memiliki nama ismuhu wa mauliduhu huwa Al-Murabbi Al-Fadil Al-Faqih Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Sa'id bin Abdullah wa yuqalu lahu Abud Ba'atiyah. Jadi beliau mendapatkan gelar Ba'atiyah ini merupakan gelar keluarga besarnya, yaitu Ba'atiyah. Orang yang tentu diharapkan menjadi orang yang ahli ibadah. Nama aslinya Syekh Muhammad. Kemudian beliau mengambil daripada kabilah Ba'atiyah. Maka kalau teman-teman membuka di internet atau di mana, maka ada kabilah Ba'atiyah, itu adalah keluarga besarnya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah yang berasal dari suku Kindah yang terkenal di Yaman. Jadi kalau kita sering mendengar di zaman Rasulullah suku Kindah ya itu adalah salah satu daripada
qabilah di dalam keluarga Ba'atiyah. Wulida Syekhuna hafizahullah taala fi syahri Rabiul Awal. Beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal min am dari tahun 1960. Jadi beliau sekarang umurnya sekitar yaitu 60 tahun kira-kira begitu ya. Sekitar 60 tahun umurnya Sayyidil Warid Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah hafizahullah taala. Kemudian beliau dilahirkan di Lembah Dau'an di bagian kanan daripada kota Hadramaut. Maka beliau biasanya di dalam buku-bukunya masyhur ditambahi Ad-Dau'ani, yaitu kota Dau'an. Kemudian wa amma waliduhu fa asluhu min Khudaishi. Bapaknya itu merupakan ulama besar, ulama yang alim allamah dari kota Qudais. Salah satu lembah yang ada yaitu di Lembah Dau'an bagian kanan yang ada di kota Yaman. Kemudian walakin intaqala ila Qarn Bahakim. Akan tapi ayahnya ini kemudian hijrah ke kota Bahakim. Ayahnya hijrah ke kota Hakim bersama ibunya dan nenek daripada Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah. Kemudian di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya kakek neneknya atau suku neneknya itu berasal dari suku Ali Baklaf. Jadi kakeknya itu berasal dari yaitu suku Baklaf yang merupakan salah satu suku yang sangat terkenal dari desa Khosufar, dari desa Khosufar. Haitsu tazawwajat hunaka ba'da'an. Kemudian beliau mengatakan bahwa neneknya ini menikah lagi setelah berpisah dengan sang kakek yang hijrah ke Jawa atau ke Indonesia. Jadi neneknya ini pernah menikah yang pertama, itu kemudian menikah lagi dengan yang kedua, karena yang pertama adalah kakeknya hijrah ke Jawa. Maka di daerah Jawa, di daerah barat, terutama di Sunda itu banyak orang yang punya gelar Ba'atiyah. Itu adalah keluarga besar daripada Sayyidil Walid Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah. Kemudian waqabla wiladati Syekhuna, kemudian dikatakan sebelum 1 bulan lahirnya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, ada satu kejadian atau salah satu karomah yang luar biasa dari beliau. Apa? Taqal bab ala walidihi majmu'ah minal akhyaril masyhurin bis shalah wa qalu la, orang-orang pembesar daripada kotanya tiba-tiba mengetuk pintu daripada Syekh Ali bin Muhammad Ba'atiyah, bapaknya Sayyidil Walid Syekh Ba'atiyah. Mengetuk pintu. Ketika mengetuk pintu, kemudian mereka mengatakan Mabruk al-Hadif Muhammad, Mabruk al-Hadif Muhammad. Apa maksudnya? Selamat atas lahirnya Muhammad. Ini adalah selamat atas lahirnya Muhammad. Kemudian saat itu kemudian bapaknya mengatakan inna zaujati lam tawdu' ba'. Kemudian bapaknya Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, oh, istriku belum melahirkan. Jadi para ulama itu mendapatkan isyarah akan lahir orang yang bernama Muhammad, ulama besar. Ternyata saat itu dikira sudah lahir, ternyata belum lahir, seperti itu. Kemudian setelah lahir maka bapaknya menganggap tadi adalah bisyarah, adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelak anaknya ini akan melanjutkan perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikasihlah anaknya dengan nama yaitu Muhammad. Sekarang kita akan belajar bagaimana nasya'nya, fase kehidupan Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, nasya'atuhu wa ta'limuhu. Jadi fase kehidupan dan fase menuntut ilmunya. Nasya'a Syekhuna hafizahullah ta'ala ba'idan an nasya'i akranih. Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah sejak kecil sudah tumbuh dan hidup jauh daripada kebiasaan daripada teman-temannya. Kalau anak-anak kecil itu suka main-main, suka bercengkrama dengan yang lain, Sayyidi Syekh tidak. Semenjak kecil sudah dibiasakan untuk menjadi orang yang terbiasa dengan ilmu. Begitu.
Bahkan di dalam kitab ini sebelum atau menginjak usia tamyiz dikatakan kana waliduhu musafiron. Bapaknya itu mengejak Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah untuk hadir di majelis-majelis Al-Quran, untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Dikatakan bahwasanya ketika beliau berusia 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya untuk sekolah di desa Koren. Nah, di sanalah kemudian beliau belajar bagaimana tata cara membaca, bagaimana tata cara menulis, sehingga semenjak kecil beliau sudah terbiasa dengan kajian-kajian ilmu, kajian-kajian kitab-kitabnya para ulama. Karena emang ibunya juga mendidik beliau menjadi orang yang soleh. Ibunya seorang wanita solihah, sehingga tidak salah ketika punya anak yang soleh seperti Sayyidil Walid Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah. Kemudian wafidil kasin al-mubakkirah kana irtibatuhu wasiqan bi ahlil bait. Kemudian ibunya itu mengajarkan sejak kecil kepada Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah bagaimana mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sejak kecil Sayyidil Walid itu sudah diajari oleh ibunya mencintai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak salah kalau beliau kemudian akhirnya menjadi ulama besar, ulama yang kemudian memperjuangkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dididik oleh ibunya belajar kepada para habaib, mencintai habaib dan belajar kepada habaib. Maka di awal beliau belajar kepada seorang ulama besar yang terkenal wali kutub di zamannya, yaitu Al-Habib Shaleh bin Abdullah Al-Attas. Habib Shaleh bin Abdullah Al-Attas dan saudaranya Habib Shaleh bernama Al-Habib Muhammad wal Habib Uqail dan Habib Akil. Jadi Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas, Habib Shaleh bin Abdullah Al-Attas dan Al-Habib Akil bin Abdullah Al-Attas. Ini adalah 3 guru semenjak kecil daripada Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah. Yadhabu ila Habib Shaleh wa yajlisu 'indahu sa'ah wa sa'ataini liyanala min 'azimi barakatihi wa sholihi da'watihi. Beliau setiap hari istiqomah duduk di majelisnya Al-Habib Shaleh untuk 1 jam 2 jam mendengarkan doa, mendengarkan ilmu, mencari barokah daripada beliau. Wa kana Al-Habib Shaleh yuhibbu sahibat tarjamah. Dikisahkan di dalam manaqibnya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah atau di dalam tarjamahnya bahwa Habib Shaleh ini sangat mencintai Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah. Ya, bagaimana tidak, semenjak kecil sudah cinta dengan ilmu, sangat giat mengkaji ilmu, semangat mengkaji ilmunya, menjadikan gurunya mencintai Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya beliau mencintai ahlul bait lebih daripada mencintai dirinya sendiri semenjak beliau berada di usia dini. Wa kana syekhuna hafizallahu ta'ala syadidu ta'alluq bi buyutillah. Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah semenjak kecil tidak hanya mencintai ilmu. Beliau semenjak kecil sudah terbiasa dengan mencintai yaitu tempat-tempat ibadah. Hidupnya selalu bergantung dan hatinya selalu cinta kepada majelis-majelis ibadah, majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu. Fakana yulazim masjid, maka hampir setiap hari beliau itu selalu di masjid. Karena beliau adalah orang yang hatinya selalu atau berta'alluq kepada masjid seperti itu. Maka tidak salah di Universitas Imam Asy-Syafi'i tempat kami belajar, di sana itu yang namanya membaca zikir, wirid itu Masya Allah banyak sekali yang dibaca. Selain ilmu juga luar biasa. Ma bainas sabi'ah was saminah. Dikatakan bahwasanya semenjak ketika umurnya sekitar 7 tahun atau 8 tahun, beliau itu sudah terbiasa setiap hari untuk di masjid. Tidak pulang ke rumah, ke masjid. Kemudian ta'lim masjid. Ini adalah kebiasaan Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah semenjak kecil. Wa fitil kasin iltahaqa bi madrasah Basodiq Al-Jufri. Nah, semenjak kecil beliau itu suka datang ke masjidnya, yaitu Habib Hamid bin Abdul Hadi. Beliau itu semenjak kecil sudah istiqomah hadir di madrasahnya yaitu Basodiq Al-Jufri yaitu kota Khuraibah. Beliau semenjak kecil sudah cinta dengan ilmu. Sudah sejak kecil sudah diajarkan oleh orang tuanya menjadi orang yang ahli ilmu. Kalau kita ingin anak kita menjadi orang yang ahli ilmu, maka hadirkan
Maka tunjukkan kepada anak kita, apapun yang dilihat maka pandanglah dengan ilmu, pandanglah dengan cinta, pandanglah memandang ahlul bait dengan pandangan kasih sayang. Kemudian wa ba'da dzalik, setelah itu kemudian beliau belajar kepada Habib Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani. Ini salah satu guru beliau yang masyhur dan dicintai oleh beliau, yang mana saat itu beliau terkenal sebagai yaitu fuqaha, yaitu faqih, orang yang alim di zaman beliau, yaitu Habib Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani yang berada di Lembah Dau'an. Jadi banyak ulama yang menjadi murid dan menjadi ulama di bawah bimbingan Habib Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani. Kemudian beliau juga tidak hanya belajar di madrasah, tapi juga belajar yaitu di sekolah umum atau al-madaris an-nizamiyah, sekolah umum. Jadi makanya nanti akhirnya beliau menjadi seorang doktor di bidang ilmu agama, terutama ilmu tafsir. Wa ba'da dzalik rahiba waliduhu rahimahullah ta'ala fi intiqalihim ila al-Hijaz. Maka pada tahun 1390 Hijriah, ketika umurnya menginjak 10 tahun, dengan bekal ilmu yang sudah cukup lumayan, karena kesungguhan beliau belajar kepada Al-Habib Soleh bin Abdullah Al-Attas, Habib Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani, maka beliau diajak oleh keluarganya, oleh abahnya menuju ke Hijaz di akhir bulan Dzulqa'dah, yang tepatnya di kota Jeddah. Jadi Syekh Muhammad bin Ali Ba'adiyah itu di Jeddah punya rumah, khususnya di Masjid Nawawi. Jadi dari bandara menuju ke dalam beliau sekitar setengah jam lah, itu ada. Ya, semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk berhaji dan berumrah, ziarah Makkah dan Madinah, sehingga kita bisa sowan, bisa mengambil ilmu dan barakah kepada Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'adiyah. Para calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan daripada kisah hidup beliau. Masya Allah, kalau kita membaca kisah hidup beliau itu hidupnya semenjak kecil sudah bersama dengan ilmu. Kemudian pada tahun 1390 beliau diajak oleh orang tuanya untuk belajar di kota Jeddah, yang mana beliau belajar baik di bidang ilmu agama, di ribat-ribat, di pondok-pondok pesantren seperti pondoknya Al-Habib Ahmad, di tempatnya Al-Habib Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, dan di ribatnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, dan di beberapa pondok yang lain. Sampai beliau kemudian juga belajar di bidang ilmu umum, mencapai gelar doktor di bidang ilmu tafsir di Universitas Khartoum, Sudan. Adapun guru-gurunya, di dalam kitab ini dikisahkan bahwa guru-guru beliau banyak sekali. Yang pertama adalah jelas Al-Habib Soleh bin Abdullah Al-Attas. Itu adalah guru beliau semenjak kecil, ketika umurnya masih sekitar 4 atau 5 tahun atau 6 tahun. Kemudian beliau juga belajar kepada Al-Habib Abdullah Shadiq Al-Habsyi, yang mana ini adalah guru beliau pertama untuk mempelajari ilmu-ilmu di kota Jeddah. Kepada Al-Habib Abdullah bin Shadiq Al-Habsyi, beliau belajar ilmu seperti kitab Kifayatul Akhyar, kitab Kawakibud Duriyah, kitab Safinatun Najah, dan lain sebagainya. Kemudian juga belajar kitab Al-Ildah karya Imam An-Nawawi kepada Syekh Muhammad, yaitu Al-Habib Abdullah bin Shadiq Al-Habsyi. Kemudian beliau juga belajar kepada Syekh Karomah Suhail, belajar kepada Syekh Karomah, yang mana masyhur di kalangan para ulama. Beliau adalah ulama yang mencetak banyak sekali ulama di zaman sekarang. Antara lain yang beliau pelajari adalah kitab Nailur Roja. Bahkan beliau khatam 3 kali kepada yaitu Syekh Karomah Suhail. Kemudian beliau juga kemudian belajar kitab-kitab yang lain. Di dalam kehidupan beliau atau di dalam kitab ini dikisahkan bahwasanya saking kemudian Syekh Muhammad bin Ali Ba'adiyah ini semangat belajar ilmu agama, beliau dikatakan oleh gurunya, yaitu gurunya mengatakan, nahnu naqra'uka fi hadhil kitab walakin nashrahu laka syuruha ahlil minhaj. Aku memang membaca kitab Nailur Roja, tapi hakikatnya aku mengajarkanmu yaitu kitab syarah-syarah minhaj.
Seperti itu. Jadi walaupun beliau belajarnya kitab Nailur Rojak, tapi ketika belajar Nailur Rojak dalam umur sekitar 7 tahun atau 8 tahun tadi, atau menginjak 10 tahun tadi, beliau sudah yaitu belajar kitab-kitab sekelas syarah-syarah minhaj. Di sini kita punya kitab syarah minhaj yaitu Tuhfatul Muhtaj, juga ada kitab yaitu ada kitab Syirajul Wahaj, ada kitab Mughnil Muhtaj, ada kitab yaitu Nihayatul Muhtaj, itu adalah syarah-syarah minhaj. Di umur sekitar 10 tahun beliau sudah belajar syarah minhaj. Bayangkan betapa semenjak kecil beliau sudah bersama dengan ilmu. Semoga kita atau anak-anak kita akan dijadikan orang yang mencintai beliau dan akhirnya menjadi ulamanya Allah sebagaimana beliau, amin. Kemudian beliau belajar juga kepada Syekh Muhammad bin Umar Bakubairah, yang merupakan ulama yang sangat mencintai Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengambil sanad kitab Bidayatul Bidayah yang mana bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Imam Al-Ghazali. Kemudian beliau juga belajar kepada Al-Habib Al-Arif Billah Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf. Ini guru beliau. Beliau belajar banyak sekali kitab. Antara lain beliau belajar kitab yaitu Dhaul Misbah Syarah Zaitunatul Al-Ilqah. Insya Allah semua kitab yang beliau kaji kami punya kitabnya. Jadi kalau para pendengar, kalau teman-teman santri ingin memiliki, maka kami bisa mengirim kepada teman-teman santri. Beliau juga belajar kitab Minhajut Talibin, juga belajar kitab Sulamut Taisir, Sulamut Taisir, dan beberapa kitab yang lain. Kemudian beliau juga mengajarkan belajar bagaimana mencintai Ahlul Bait Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kepada beliau. Kemudian beliau juga belajar kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Atos Al-Habsyi. Beliau belajar misalnya kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian beliau juga belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. Kepada Habib Ahmad ini beliau belajar kitab fikih dan nahwu khususnya. Dan beliau juga sebagaimana belajar kepada Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Jadi beliau juga belajar kepada yaitu pengasuh Rubat Tarim. Jadi belajar kepada pengasuh Rubat Tarim yaitu Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, kakak daripada Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Kemudian beliau juga belajar kepada Sayyid Qadhi Muhammad Rasyad Al-Baiti, yang mana ya masih di kamar saya. Beliau belajar kitab yaitu kitab nahwu khususnya, sampai kemudian beliau ketika ngaji kepada Syekh Rasyad Al-Baiti, Al-Habib Rasyad Al-Baiti, mencatat faedah-faedah. Kemudian tercetaklah kitab yang berisi tentang kitab nahwu seperti itu, yang masyhur dan enak sekali kajiannya, enak sekali. Nanti kapan-kapan kita bisa ngaji kitab tersebut insyaallah. Beliau belajar kitab yang cukup banyak kepada Syekh Rasyad Al-Baiti, seperti kitab Fathul Mu'in, seperti kitab Hasyiah Kafrawi, seperti kitab Majmu'ah Al-Qadha karya Al-Habib Musin Al-Bunaimi. Kemudian beliau juga belajar kitab Imadur Ridha, kemudian juga belajar kitab Mizanul Kubra Imam Sya'rani, dan kitab-kitab yang lain termasuk kitab Jawahirul Aqdain. Ini juga ada kitabnya insyaallah. Beliau juga tidak berhenti belajar. Beliau belajar juga kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Di bawah bimbingan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau belajar kitab Ihya'ul Mayyit fi Fadhail Ahlil Bait. Jadi beliau belajar kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Syekh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau setelah itu belajar lagi kepada Syekh Muhammad Al-Abiri Al-Hanbali. Jadi beliau juga ahli di bidang madhab Hambali. Beliau juga pakar di dalam fikih madhab Hambali, dengan belajar kepada alim besar di dalam madhab Hambali, yaitu kitab Zadul Mustaqni, yang mana beliau menghafalkan kitab tersebut. Bayangkan, beliau menghafalkan kitab Zadul Mustaqni di bawah bimbingan Al-Syekh Muhammad Al-Abiri Al-Hanbali. Kemudian beliau juga belajar kepada ulama tersebut kitab Uddatul Bahis yang berisi tentang ilmu faraid, dan kitab-kitab yang lain. Bahkan ulama Hambali yang terkenal di zamannya ini mengatakan kepada murid-muridnya, Afradukum Muhammad, aku meridhoi
dan aku mengakui bahwa Syekh Muhammad muridnya beliau, maksudnya Syekh Muhammad bin Ali Ba'diyah adalah orang yang telah mengambil seluruh ilmu daripada beliau. Ya, ilmu faraid, jadi mengajarkan ilmu faraid. Makanya di Universitas Imam Asy-Syafi'i salah satu kajian yang sangat penting dan nilainya minimal 7 adalah ilmu faraid. Kemudian beliau juga belajar kepada gurunya beliau yang berikutnya adalah Syekh Abdul Mun'im At-Tuwailib. Abdul Mun'im At-Tuwailib, beliau belajar kitab yaitu Syarah Minhaj. Kita belajar kitab Syarah Minhaj atau kitab Minhaj, begitu juga beberapa ilmu tafsir. Para pendengar, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga perlu mengetahui beliau juga belajar kepada salah satu guru yang paling utama daripada guru beliau, yaitu guru spiritual beliau, yaitu kepada Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Beliau belajar kepada Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad banyak kitab, seperti beliau belajar kitab Riyadhus Shalihin, kitab Zadul Muslim fima in ittafaqo alaihi al-Bukhari wal Muslim, kitabnya cukup besar. Kemudian kitab Taisurul Usul fi Ahaditsir Rasul. Beliau juga belajar kitab Ihyaul Mayyit fi Fadhaili Ahlil Bait. Beliau juga belajar kitab Jami'us Shahih karya Imam As-Suyuti kepada Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Dan kepada beliau kemudian mendapatkan yaitu futuh, yaitu mendapat yang mana beliau disebut sebagai Syekhul Futuh. Guru futuhnya yaitu Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha, yaitu guru futuhnya yaitu Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Kemudian Habib Ahmad Masyhur ini merupakan guru yang sangat dicintai di hati Syekh Muhammad bin Ali Ba'diyah, Syekhul Futuh, yang kemudian Habib Ahmad Masyhur juga mencintai Syekh Ba'diyah. Syekh Ba'diyah juga sangat mencintai Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Kemudian bagaimana langkah dakwah beliau? Syekh Muhammad bin Ali Ba'diyah itu beliau semenjak kecil sudah mengajar. Semenjak kecil sudah menjadi ulama dan menjadi orang yang mengajar ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum umurnya 20 tahun beliau sudah mengajar kitab hadis, kitab fikih, kitab faraid, kitab tauhid dan lain sebagainya. Kemudian beliau semenjak muda sudah mengajar Al-Qur'an. Maka ratusan orang hafal Al-Quran di bawah bimbingan Syekh Muhammad bin Ali Ba'diyah. Dan ratusan orang kemudian menjadi ulama ahli fikih di bawah yaitu bimbingan Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'diyah. Kemudian di dalam kitab ini juga dikatakan bahwasanya waqad darasa habitul ta'ala fi madarisil falah. Beliau juga mengajar di Madrasah Al-Falah. Beliau sempat mengajar di Madrasah Al-Falah yang mana saat itu beliau mengajar kurang lebih 20 tahun. Kemudian beliau diperintahkan oleh gurunya untuk pergi ke lembah Yaman atau di daerah yaitu Hadramaut. Kemudian di sana beliau tinggal di kota Mukalla, mendirikan yaitu Ribat Asy-Syafi'i pada tahun 1431 Hijriah. Nah, setelah itu Ribat Imam Syafi'i pada tahun 1433 Hijriah kemudian dijadikan universitas yaitu Jami'ah atau kuliah Imam Asy-Syafi'i atau Universitas Imam Asy-Syafi'i, yang mana kami salah satu daripada mahasiswa dan santri di pondok pesantren tersebut. Kemudian pada tahun 1432 beliau juga mendirikan yayasan Imam Nawawi di kota Mukalla, yang mana mengayomi pondok pesantren, ribat dan kuliah yang ada di tempat tersebut. Kemudian sekarang bagaimana kepribadian beliau? Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'diyah merupakan ulama yang sangat mulia hatinya. Beliau ulama yang sangat tawadhu, ulama yang sangat rendah hati. Beliau tidak ingin menjadi orang yang masyhur, sangat takut dengan keterkenalan. Syekh Muhammad bin Ali Ba'diyah sangat takut dengan yaitu terkenal. Makanya beliau tidak suka, tidak ingin dan tidak senang kalau kemudian masyhur-masyhurkan, kira-kira begitulah.
Kemudian beliau sangat tegas di dalam ilmu. Beliau ulama yang sangat tegas di dalam mendidik murid-muridnya, sehingga murid-muridnya banyak yang menjadi ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Haddar dan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Faqih. Ini adalah murid-murid beliau yang kemudian menjadi ulama-ulama besar, menjadi qadhi di daerah Hadramaut. Kemudian beliau juga sangat tegas mewanti-wanti murid-muridnya akan senantiasa memegang yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ahli akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah sering dipegang, dan hati-hati kata beliau dalam yaitu akidah Syiah dan akidah Wahabi. Ini adalah doktrin beliau kepada murid-muridnya. Maka murid-muridnya kalau sama Syiah sama Wahabi itu sangat tegas sekali. Kemudian beliau juga orang yang sangat suka sedekah, suka kemudian menyantuni dan berakhlak mulia. Beliau senantiasa berpenampilan rapi, kemudian berwajah cerah dan murah senyum. Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah memang beliau murah senyum. Sekarang yang terakhir adalah tentang karangan-karangan beliau. Apa karya Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah? Di dalam kitab ini dikatakan bahwa karya beliau sangat banyak sekali. Antara yang pertama adalah kitab Durratul Yatimah. Ini kitab Durratul Yatimah karya beliau. Kemudian kitab ini berisi tentang ilmu yaitu fikih yang merupakan syarah daripada kitab Subhatus Saminah karya Al-Habib Ahmad Masyhur bin Tuh Al-Haddad. Beliau juga mengarang kitab Ghoyatul Muna. Kebetulan kami tidak ada di sini di kamar insyaallah. Itu kitab yang menjadi syarah daripada kitab Safinatun Najah yang jumlahnya hampir mencapai 1000 halaman, hampir 1000 halaman. Bayangkan Safinatun Najah disyarah hampir 1000 halaman. Maka tidak salah tadi beliau belajar kepada Habib Abdullah bahwa beliau belajar kepada Habib Soleh, belajarnya Safinah, tapi beliau seperti menjelaskan kitab yaitu Syarah Minhaj. Kemudian beliau juga punya kitab yang cukup besar dan cukup tebal yaitu kitab Zadul Labib Matan Ghoyatul Takrib. Takrib kecil tapi disyarah cukup besar oleh beliau menjadi Zadul Labib yang cukup lengkap sekali. Kemudian beliau juga mengarang kitab Mujazul Kalam yang akan kita kaji di dalam kajian yaitu di dalam kajian ini. Beliau juga mengarang kitab Sulukul Asasiyah yang mana Sulukul Asasiyah ini kami juga ada tapi ada di kamar karya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah tentang ilmu akhlak dan akidah. Sudah diterjemahkan dan sudah tersebar di seluruh penjuru dunia, ada di Pasar Kliwon juga ada. Kemudian beliau juga mengarang kitab berjudul Al-I'tizaz wa Tasyarruf bil Intisab ila Ahli Tasawuf. Kitab ini berisi tentang ilmu tasawuf. Jadi kalau pengen belajar tasawuf kepada beliau punya kitab namanya Al-I'tizaz wa Tasyarruf. Kemudian beliau juga mengarang kitab Ghoyasus Sahabah. Kitab Ghoyasus Sahabah ini berisi tentang yaitu sejarah Rasulullah SAW yang menjadi syarah daripada kitab yaitu Sirah Al-Atirah karya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur. Beliau juga punya kitab berjudul Fawaidul Qur'aniyah fi Jalsatir Ramadaniyah. Ini adalah kitab beliau tentang yaitu beberapa faedah-faedah Al-Qur'an yang cukup tebal juga sekitar 200 atau 300 halaman. Kemudian beliau juga punya kitab Mudzakirut Tulab bima yajibu ma'rifatuhu min ahkamit tajwid wal kitab. Kitab ini kitab yang berisi tentang ilmu tajwid, cukup bagus kitabnya, maksudnya cukup tidak terlalu tebal dan cukup sederhana sehingga sangat bagus untuk dikaji oleh para pemula mempelajari ilmu tajwid. Dan beliau juga punya kitab-kitab yang lain seperti kitab Al-Qaulul Mubin fi anna alamat as-sa'a min umuriddin. Ini adalah kitab tentang hari kiamat. Beliau juga punya kitab berjudul At-Ta'limul Abawi fi dhilli hadir wal madi. Ini adalah kitab tentang pendidikan umat Islam. Jadi beliau punya kitab tentang yaitu teori pendidikan. Beliau juga punya kitab berjudul Birrul Walidain. Beliau juga punya kitab tentang yaitu Masailul Bid'ah. Beliau juga punya kitab berjudul Al-Amaliyah Al-Islamiyah fi Ta'limil Ummah Al-Islamiyah. Ini adalah kitab tentang yaitu amal-amal umat Islam. Jadi kita akan mengkaji kitab beliau tentang ilmu akidah yaitu kitab Mujazul Kalam. Betapa kitab beliau banyak sekali. Di umur yang masih sangat muda, beliau sudah bisa mengarang kitab yang sangat banyak sekali.
maka kita tidak salah akan mengkaji kitab beliau. Kitab Mujazul Kalam ini cukup dalam penjelasannya. Kalau mungkin para santri pernah ngaji kitab Aqidatul Awam kepada guru-guru yang lain, saya yakin pasti akan merasakan berbeda ketika ngaji kitab Mujazul Kalam. Karena kitab ini nanti akan belajar Muqaddimah Kubro, Muqaddimah Sughro, Haddus Sughro, Haddul Kubro, Natijah, yang mana belum pernah kami dapatkan ketika kita mengkaji kitab-kitab yang lain selain karya Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'adiyah. Maka mari setiap habis sholat, setiap habis wudu, setiap berdoa kita doakan beliau. Sekarang beliau dalam keadaan masih sehat walafiat, berumur 60 tahun kurang lebih. Di usia tersebut kitabnya sudah banyak. Kalau dijajar mungkin ya hampir sama dengan kitab belakang ini, kitab karya beliau. Semoga kitab-kitab beliau bisa kita kaji semuanya. Saya punya cita-cita ingin mengkajikan semua kitabnya Syekh Muhammad bin Ali Ba'adiyah Guru Mulia, agar kemudian keberkahan, kealiman dan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada beliau juga bisa kita rasakan. Semoga pertemuan ini menjadi sebab kita kelak dipertemukan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk pertemuan pertama kami bercerita dulu tentang yaitu Syekh Muhammad bin Ali Ba'adiyah, dan kami ingin menyampaikan satu hal. Belajar ilmu akidah itu adalah hukumnya ada dua. Yang pertama fardu ain dan yang kedua adalah fardu kifayah. Apa itu ilmu akidah? Ilmun yubhasu fihi an isbatil aqaidid diniyah. Ilmu yang berisi tentang ilmu yaitu tentang akidah-akidah diniyah yang bersifat tafsiliyah seperti itu. Bi adillatil yaqiniyah al-qudiyah sawaun kana aqliyah atau taqliyah. Yang berisi tentang dalil-dalil yang sifatnya yakin dan qat'i, baik yang sifatnya akli maupun nakli. Akli berupa akal, nakli berupa yaitu Quran dan hadis. Belajar ilmu akidah ada kalanya fardu ain dan ada kalanya fardu kifayah. Setiap orang mukmin diwajibkan belajar akidah sampai pada tingkatan dia telah mampu untuk menjelaskan tentang sifat Allah secara mujmal, secara global. Tapi harus ada dalam satu kota, satu masafah qasr, orang yang mempelajari ilmu akidah sampai pada dalil-dalil yang sifatnya tafsili. Ini muqaddimah kami, semoga bermanfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.